Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah polybag. Bibit atau benih biji kedelai dan jagung. Yang ketiga ada cangkul, tanah topsoil, dan dicampurkan dengan kompos. Campurkan antara tanah topsoil dengan kompos dan diaduk secara merata. Lalu siapkan polybag sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Lalu benih jagung dan benih kedelai. Setelah diaduk secara merata antara topsoil dengan kompos, lalu dimasukkan ke dalam masing-masing polybag. Setelah itu direndam benih kedelai dan benih jagung selama kurang lebih 15 menit di dalam air. Lalu dibuat 2 lubang sedalam 2 cm pada setiap polybag. Dimasukkan 2 benih atau bibit jagung dan kedelai pada setiap polybag. Setelah dimasukkan benih kedelai atau jagung, ditutup kembali menggunakan tanah. Lalu diamati data tiap minggunya dan jangan lupa dilakukan penyiraman. Berikut adalah hasil 3 MST pertumbuhan pada tanaman jagung dan pada tanaman kedelai, dan ambil data tinggi tanaman setiap minggunya. Dilakukan penyiraman pada tiap minggunya dan dilakukan pengambilan. Berikut adalah gambar pertumbuhan jagung dan kedelai pada MST ke-4. Lalu dilakukan pemupukan pada MST ke-4 pada tanaman jagung dan pada tanaman kedelai. Berikut adalah gambar pada tanaman jagung berumur 5 MST. Berikut adalah gambar atau tanaman kacang kedelai pada 5 MST. Dilakukan pembersihan gulma jika ada gulma atau hama di sekitar tanaman. Lalu pada MST ke-5 diberikan pupuk pada tanaman kedelai dan jagung, lalu disiram pakai air. Berikut adalah gambar tanaman jagung pada MST ke-7. Berikut gambar tanaman kedelai pada MST ke-7. Berikut adalah gambar tanaman jagung pada MST ke-8. Dan berikut tanaman kedelai pada MST ke-8. Berikut adalah hasil panen dari tanaman jagung. Dan berikut juga hasil atau panen dari tanaman kedelai. Berikut adalah hasil dan data beserta kurva sigmoid pada tinggi tanaman jagung atau Zeamice L. Berikut adalah data atau jumlah daun atau helai daun pada tanaman jagung atau Zeamice L.
Berikut adalah data hasil dari tinggi tanaman kedelai beserta kurva sigmoid tinggi tanaman kedelai atau Glycine Max L. Berikut adalah hasil dan data jumlah daun kedelai beserta kurva sigmoid daun kedelai atau Glycine Max L. Masuk kepada kesimpulan yang pertama, tinggi tanaman jagung mengalami fase logaritmik pada 2 MST sampai 4 MST. Yang kedua, banyak daun tanaman jagung mengalami fase logaritmik pada 2 MST sampai 4 MST. Yang ketiga, tinggi tanaman kedelai mengalami fase logaritmik pada 2 MST sampai 4 MST. Yang keempat, banyak daun tanaman kedelai mengalami fase logaritmik pada 2 MST sampai 3 MST. Yang kelima, pertumbuhan adalah pertambahan volume, panjang dan luas yang diukur dalam berbagai satuan. Yang keenam itu, perkembangan adalah perubahan fisiologis dalam tubuh tumbuhan itu sendiri, yang mana sangat berbeda dari ciri-ciri pertumbuhan. Berikut adalah hasil dan data pada kurva sigmoid tanaman jagung dan kedelai saya. Sekian dan terima kasih.